Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah urang tiasa dikampalkeun di dieu pamprok jongkok patepang wajah dina raraga ngalaksanakeun ibadah ka Allah. Kalau misalkan banyak orang yang belum mengerti apa bahasa itu, alhamdulillah kita dipertemukan di sini, bertemu bersaparia untuk menjelaskan atau mendengarkan apa yang akan menjadi ilmu kita ke depannya. Mungkin diberkahi oleh Allah juga, amin ya rabbal alamin. Amin. Langsung aja, saya sebagai moderator akan menjelaskan kelompok saya sendiri, yaitu kelompok 3 yang akan menjelaskan program data buku pada perpustakaan. Slide-nya mana di punten slide-nya? Monitor slide. Oh ya. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Adi Maulana, NIM saya 22102004. Selanjutnya Indra. Perkenalkan, nama saya Indra Dermawan, NIM saya 220102040. Selanjutnya Raka. Perkenalkan, nama saya Raka Zenusa Baron, NIM saya 22010270. Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Dava, NIM saya 22011084. Oke. Mungkin sekarang langsung ke materi. Nah ini program data buku pada perpustakaan. Selanjutnya nah ini anggota kelompok kita yang tadi sudah diperkenalkan. Mungkin ada Adi, ada Indra, ada Raka, ada Risman juga, ada Tubagus. Mungkin sudah tahu semua mungkin orang-orang ini. Lanjut. Penjelasan program, kami membuat program untuk menginput data buku serta mengelolanya. Mungkin kita akan membuat buku, menginput data, memasukkan buku seperti kayak e-book atau buku-buku yang berbentuk. Program ini bisa dipakai di perpustakaan mungkin. Seperti itu. Lanjut. Kita menggunakan metode sharing atau interpolating search, ya, mencari data itu sendiri, mencari tentang, ya kan kita tentang buku, mencari tentang buku dalam perpustakaan atau melewati e-book. Lanjut. Interpolation search merupakan sebuah teknik mengembangkan dari binaria search. Teknik binaria secara search akan selalu memeriksa nilai tengah dari setiap array, sedangkan interpolation search dapat pergi ke lokasi yang berbeda berdasarkan key yang didapatkan. Jika nilai key lebih dekat ke array yang terakhir, maka teknik interpolation search akan memulai mencari dari array yang terakhir. Metode sorting atau quick sort. Dalam algoritma, quick sort merupakan algoritma untuk mengurutkan data dengan pendekatan rekursif. Rekursif adalah proses pengumpulan sesuatu. Cara kesamaan diri sebagai contoh saat dua cermin berbeda paralel antara satu dan dengan yang lainnya. Gambar yang tertangkap adalah suatu bentuk request tak terbatas, ya, misalkan seperti mirror atau kaca. Seperti itu contoh-contohnya mungkin. Ya, contoh yang paling spesifiknya adalah kaca dari cerminan yang ditimbulkan oleh benda itu sendiri. Lanjut. Untuk materi selanjutnya, mangga silakan kepada yang bersangkutan untuk menjelaskan tentang program yang kami buat. Aku menjelaskan.
program yang kami buat. Nah, yang pada awal yaitu kami membuat tampilan awalnya, ada selamat datang di program perpustakaan, kemudian juga tampilan buat menginputnya, ada list buku yang disorting, jumlah buku yang tersedia, pencarian buku, dan juga tampilan akhirnya yaitu terima kasih telah menggunakan program ini. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu kami juga memberi variabel global, cuman ini dibatas yaitu setiap angka atau hurufnya itu dibatas ada 5, dan juga ini adalah variabelnya yaitu ada pinjam, quicksort, INT tahun, INT low, dan INT high. Nah, ini adalah program untuk inputnya, yaitu kita bisa memasukkan data buku, kode buku, judul buku, penulis buku, tahun terbit, dan juga jumlah buku. Untuk proses quicksortnya mungkin akan dijelaskan oleh Raka. Silakan kepada Raka. Berikutnya kita menuju ke bagian quicksort. Kita untuk mensortir array-array di atas ini kita menggunakan quicksort. Untuk quicksort itu kita menggunakan fungsi partition dengan parameter berupa int tahun, int low, int high, dan juga int high. Kita menambahkan juga variabel lokal berupa int pivot, int dan juga int i yang berupa variabel i. Di sini kita pivot itu diisi dengan variabel array tahun dengan indeks ke high. Lalu untuk yang i itu diisi dengan low dikurangi 1. Untuk mengurutkannya kita menggunakan intj yang sama dengan low dan juga j lebih kecil atau sama dengan high dikurangi 1. Lalu akan terjadi perulangan jika tahun j sama dengan lebih kecil atau sama dengan pivot, maka i ditambah-tambah, dan setiap variabel dari tahun, kode judul j buku, judul dan penulis dengan indeks ke i akan ditukar seperti ini. Kita menggunakan swap dari library algorithm. Setelah kita beres pengulangan ini, di bawah juga kita akan diswap dengan tahunnya diubah. Lalu di sini kita memanggil fungsi quicksort dengan parameter variabel tahun dengan nilai low-nya 0 dan nilai high-nya itu 5-1. Karena kita di atas di variabel global membatasi fungsi-fungsinya dengan 5, maka variabel yang high int high-nya itu 5 dikurangi 1. Lalu untuk cara prosesnya, jika low lebih kecil daripada high, maka intp dimasukkan ke dalam fungsi partition di atas. Setelah itu melakukan quicksort seperti ini. Lalu akan dimunculkan di sini. Baiklah, berikutnya. Mungkin yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Indra. Oke, saya akan menjelaskan metode search menggunakan interpolation search. Oke, ini udah ada contohnya ya. Misalkan di sini ada elemen array, ada 11, ada berapa indeks ini? 11. Oh iya. 12 indeks. Ada 11 elemen. Misalkan yang dicarinya itu adalah data 43. Dan dapat diketahui bahwa indeks ke 0 ini adalah titik awalnya dan indeks ke 11 ini adalah indeks akhirnya, titik akhir.
Jadi rumusnya itu indeks mulai ditambah indeks akhir dikurangin indeks awal dibagi data akhir dikurangi data awal. Dikali, kalau tidak data dicari dikurangi data awal. Oke, jadi yang dicarinya tadi kan data 43 data di sini indeks mulainya itu dari 0 kan, 0 ditambah indeks akhirnya itu 11 dikurangin indeks awal yaitu 0 dibagi data akhir dikurangin data awal. Data akhir 55 kurangi data awal 1. Terus setelah itu dikali nilai data yang dicarinya tadi 43 dikurangin data awalnya yaitu 1 sama dengan ini kan 0, anggap aja tidak usah dihitung ya, ini tidak ada. 11 dikurangin 0 11 43 dikurangin 1 sama dengan 42 bagi 5 oh maaf ini 55 oh ya 55 dikurangin 1 54 maka mendapatkan hasil 8,7. Nah, pada saat ini diketahui nilai awalnya 1, terus nilai akhirnya 55. Indeks tengahnya sudah diketahui ya, ini di 8 ini di 4,7 ini 8 kan, berarti di 47. Terus syaratnya itu tidak lebih besar atau sama dengan dari yang dicarinya itu adalah 43. Itu 47 itu lebih besar dari 43 atau sama dengan 43, benar. Selanjutnya dicari lagi dengan cara yang sama. Jadi yang ininya tidak dihitung, sudah dihapus saja. Dengan cara yang sama, dengan titik akhirnya 47, kami memperoleh di 7,3. 7,3 itu berada di indeks 7 dan
dengan data 43 lebih besar atau sama dengan 43, berarti sudah ketemu di sini. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya mungkin akan menjelaskan tentang hasil dari program kami yang akan dijelaskan oleh Tubagus. Kepada Tubagus, kami persilakan. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan hasil. Pertama-tama kita ada 5 input. Di sini yang pertama ada kode buku, judul buku, penulis buku, tahun terbit, dan jumlah buku. Pertama-tama masukkan kode bukunya, misalkan 10, lalu judulnya Aku Bisa, penulis bukunya Adi, tahun terbit 2015, jumlah bukunya 5. Kita coba setelah itu paling bawah. Nah, setelah menginput tadi kode buku dan yang lain-lainnya, kita masukkan kode buku yang ingin dicari. Ya, misalkan kode bukunya 18. Coba ya, 18. Di sini bakal muncul buku yang Anda cari, yaitu kode buku 18 seperti yang di atas tadi yang sudah kita input. Judulnya Kita Kuat, penulisnya Raka, tahun terbit 2018, jumlah buku yang tersedia 8. Lalu ada pilihan apakah kamu ingin meminjamnya, ketik Y untuk iya dan N untuk tidak. Coba kita ketik Y. Nah, di sini ada lagi berapa banyak buku yang ingin kamu pinjam. Nah, di sini ada jumlah buku yang tersedia ada 8. Coba kita pinjam 2. Nah, jumlah bukunya menjadi 6 karena kita sudah meminjam 2. Terima kasih telah menggunakan program ini. Sekian. Oke, baik. Mungkin kita akan serahkan lagi kepada moderator, kepada Risman. Kami persilakan. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan semua. Semoga jadi manfaat bagi kita semua, bagi yang menonton juga, atau bisa juga diaplikasikan oleh kita semua bahwa program ini bisa dilakukan oleh setiap perpustakaan atau setiap sekolah yang ada di Indonesia atau di dunia. Sekian, ditutup saja dengan doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.